Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahi nawina ta'ala ta'ala min intifa wa dhikra tadhkira wa ifadatu wa istifadah. Wal hafalatu mustajab bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thawabihi. Subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Ta'ala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab Al-Hikam yang disusun ulang oleh Syekh Ali Ibn Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'allif kitab, pada sahibut tabwib kitab An-Nahjul Atam Syekh Ali Ibn Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi, para ulama, para syurah, semua orang tua kita, aladini wala qiyatun salih wala manawabihi. Assalamualaikum warahmatullahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu Syekh Ali Ibn Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi fi kitabihi An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam, babul faqri wal faqah, ila an qala al-faqatu bustul mawahib in aradta wuruda al-mawahib 'alaika sahihil faqra wal faqata ladaik, innamas sadaqatu lil fuqara. Al faqatu utawi pira-pira sifat kefakiran, sifat kang banget butuhe, iku bustul mawahibi, iku pira-pira panggonan, karunia Allah. In aradta, lamun karep sapa sira urudal mawahibi ing tekane pira-pira karunia Allah alaika ing atase sira, fasahihil faqra, mongko beneraken sapa sira al faqra ing sifat fakir, wal faqata lan tegese sifat fakir ladaika ing dalam sandini sira. Innamas sadaqatu angin pastine utawi pira-pira sedekah iku lil fuqara'i, iku tetep kedue pira-pira wong fakir. Alhamdulillah masih dalam pembahasan fakir, kefakiran. Dan kefakiran itu seperti yang telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, ialah al-fana'u fillah, yaitu sirna hancur dalam cinta Allah, sehingga di dalam hatinya itu tidak ada yang tersisa sedikit pun. Tidak ada di dalam hatinya yang mencakupi hatinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, la yasa'uni ardi wala samai
walakin yas'uni qalbu abdiyal mu'min. Sesungguhnya bumiku dan langitku itu tidak dapat mencakupku, kata Allah. Tetapi yang bisa mencakup diriku adalah hati dari hambaku yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Siapakah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang beriman? Ialah mereka seorang mukmin yang hatinya itu sudah bersih, sudah jernih dari sifat-sifat kemanusiaan dan telah kosong dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga hati yang memiliki kriteria tersebut dapat mencakup Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam arti hatinya itu dapat dengan mudah untuk menerima ilmu-ilmu laduni dari Allah Ta'ala, kemarifatan tentang Allah Ta'ala, ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga mereka inilah orang-orang yang bersih hatinya, orang-orang yang hatinya itu sudah tidak ada makhluk di dalam hatinya, sudah tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah yang sebenarnya merupakan orang-orang yang fakir, orang-orang yang sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebelumnya juga telah dibahas mengenai sifat fakir itu bukannya seseorang yang tidak memiliki harta, seseorang yang tidak memiliki materi, bukan. Ya, karena sifat fakir ini ada di dalam hati. Sifat fakir ini merupakan amalan-amalan dari hati, bukan amalan-amalan dari jasad atau anggota badan manusia. Bahkan ketika seseorang itu di dalam dirinya sudah terdapat sifat kefakiran, maka amal yang sedikit dari hatinya, sedikit amal yang dilakukan oleh hatinya, maka amalan tersebut dapat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi ratusan, melebihi ribuan dari amal-amal ibadah yang dilakukan hanya oleh anggota badannya. Bahkan Syekh Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa amal-amal hati tersebut meskipun hanya sedikit, itu bisa dilipat gandakan menjadi sebuah gunung, menjadi pegunungan kalau dibandingkan dengan amal-amal jawar atau amal-amal anggota badan. Nah, kemudian pada malam hari ini hikmah yang kita bahas, hikmah yang kita bahas adalah al-faqatu bustul mawahib. Al-faqatu itu artinya adalah sifat-sifat kefakiran, sifat-sifat kefakiran itu merupakan bustul mawahib. Bustu, lafaz al-bustu, bustu ba, sin to, ba-nya didomahkan, sinnya disukunkan. Bustu itu jamak dari bisat. Bisat itu artinya lapangan. Sehingga bustul mawahib, al-faqatu bustul mawahib, kefakiran-kefakiran atau sifat-sifat kefakiran yang ada di dalam hati seseorang itu merupakan lapangan-lapangan untuk dapat menerima mauhibah-mauhibah, karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dalam sebuah hadis, disebutkan, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala li 'abdihi sabaktuka bil faqati, sabaktuka bil faqati litakuna zahaban. Jadi kalau sabak itu artinya apa? Melapisi, sabikah lapisan. Sabaktuka, saya melapisi dirimu dengan faqah, dengan kefakiran. Supaya apa? Litakuna zahaban, agar engkau itu menjadi emas. Saya ini melapisi diri manusia dengan kefakiran agar manusia itu menjadi sebuah emas. Dalam arti kualitas dari manusia itu sangat berharga, ya. Sehingga ketika seorang manusia itu sudah mencapai hakikat dari kefakiran, ya maka dia itu akan memiliki kualitas yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat tinggi, yang diibaratkan seperti emas. Dan emas itu kalau dijual akan mahal, ya kan? Nah, sehingga kefakiran yang mendatangi manusia itu, ya sebenarnya itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengangkat kualitas atau derajat manusia untuk menjadi derajat yang paling tinggi. Nah, sehingga Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala dalam kitabnya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, beliau mengatakan, i'lam annal balaya wal faqat min asraril alqaf ma la yafhamuhu illa ulul absar. Ketahuilah bahwasannya di dalam bencana-bencana atau cobaan-cobaan, kefakiran itu merupakan bagian dari rahasia-rahasia kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak memahami hal ini kecuali mereka yang masuk dalam kategori ulul absar. Lafaz ulu apa artinya itu, Dok? Ulul absar, mereka orang-orang yang memiliki basirah. Orang-orang yang memiliki basirah, di mana mata hatinya itu sudah terbuka. Orang-orang yang memiliki basirah, yang mata batinnya, mata hatinya itu sudah terbuka ketika melihat sebuah bencana, ketika melihat bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia, ya sebenarnya mereka itu sedang didatangi oleh rahasia-rahasia kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa dipahami oleh mereka sendiri, kecuali oleh mereka sendiri. Walau lam yakun illa tadallulun nafsi wa tahqiruha wa qat'uha an hududiha lakana fi dzalika ghayatul matlubi minha. Dan seandainya jika tidak ada di dalam rahasia-rahasia kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali di dalamnya hanya terdapat menjadi hinanya nafsu, nafsunya menjadi hina, nafsunya menjadi rendah, dan memotong nafsu dari keinginan-keinginannya, maka itu sudah cukup untuk menjadi tujuan utama dari turunnya bencana-bencana dari Allah, dan juga kefakiran atau sifat-sifat kefakiran yang turun kepada manusia. Nah, sehingga balaya, bencana-bencana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia, itu seharusnya bencana itu menjadikan orang-orang menjadi
memiliki ketakwaan yang lebih tinggi. Ketika ada cobaan yang turun kepada manusia, maka seharusnya dia itu memiliki kesolehan yang lebih baik, derajat yang lebih tinggi. Tetapi terkadang seringkali manusia itu lupa bahwa di balik bencana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada dirinya itu merupakan pengangkatan derajat, tapi dia tidak menyadarinya sehingga dia mengeluh. Sehingga dia mengeluh, tidak terima. Tidak terima. Kenapa? Dia itu selalu diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti pada akhirnya dia akan merasa bahwa dia tidak berhak untuk diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal para aulia, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah taala, ketika mereka diberi cobaan, diberi bala oleh Allah taala, beliau mengatakan marhaban bi syi'aris sholihin wa syi'aril anbiya. Selamat datang wahai syiarnya para nabi dan para orang-orang yang soleh. Nah, itu para wali. Sehingga ketika seseorang itu diberi cobaan oleh Allah taala, entah itu dalam usaha, entah itu dalam bencana alam, entah itu dalam masalah pribadinya, percintaan. Nah, sehingga seharusnya itu dapat mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan ketika dia sabar dalam menghadapi itu semua, gitu kan, tidak mengeluh, tidak berkeluh kesah, ya, karena yang diharapkan adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang yang diharapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi derajatnya diangkat oleh Allah taala, ketakwaannya dinaikkan oleh Allah taala, ya, kesolehannya menjadi kualitas yang lebih baik dari sebelumnya, nah, dan seterusnya, itu ya. Oke, kembali kepada materi, di mana al-faqatu bustul mawahib. Kefakiran itu merupakan lapangan-lapangan dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'idha aradta ayyuhal faqir bustal mawahib wa wurudaha alaik fasahihil faqra wal faqata ladaik. Oke, sebelum ke sana, di sini dalam hikmah ini menyebutkan kata mawahib. Jadi mawahib atau karunia atau pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maksudnya? Maksudnya adalah ma'arif wa kusyufat wa tuma'ninatun wa hikamun wa ulumun wa asrarun taridu 'alal qulub min khazainil ghuyub. Jadi yang dimaksud dengan mawahib, karunia Allah Subhanahu wa taala, ialah ma'arif. Ma'arif jamaknya lafaz arafah. Ma'rifat. Ma'rifatun ma'rifatan, ini ma'arif. Kemarifatan. Wa kusyufat jamaknya lafaz kasyf. Kasyf yaitu menyingkap. Kasyaf, mukasyafah itu. Pramuka. Wa tuma'ninatun, tuma'ninah. Nah, artinya apa? Tuma'ninah. Tuma'ninah. Nah, di dalam sholat ya. Jaga jarak. Tuma'ninah, ketenangan. Ketenangan. Wa hikam, hikmah. Wa ulum, ilmu. Wa asrarun, rahasia yang mendatangi hati, yang sumbernya dari khazainil ghuyub, yaitu gudang-gudang dari alam gaib, gudang-gudangnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang itu, mana tadi, al-faqatu bustul mawahib. Al-faqatu bustul mawahib, di mana
sifat kefakiran itu merupakan lapangan atau medan di mana seseorang itu bisa mendapatkan mawahib, pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala yang isinya tadi kemarifatan, mukasyafah, ketenangan, hikmah, ilmu, rahasia yang datang kepada hati dan bersumber dari gudang-gudangnya Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan mawahib yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang memiliki sifat fakir. Tapi fakirnya bukan fakir harta saja. Karena ketika fakirnya itu adalah fakir harta saja, sementara hatinya itu tidak merasa fakir, ya maka susah. Tidak sesuai dengan pembahasan pada malam hari ini. Ya karena memang latihan-latihan yang amalkan oleh para ahli thariqah, oleh para ahli sufi. Jadi pada awal mulanya dalam tingkatan pemula mereka itu menjalani thariqah, pertama adalah tadi menghilangkan kecintaan dirinya dari dunia. Latihannya dengan apa? Latihannya adalah dengan membiasakan diri tidak memiliki harta, tidak memiliki simpanan, tidak memiliki uang. Itu latihannya para ahli thariqah di awal mulanya. Barulah nanti ketika mereka itu sudah dapat menghilangkan hubud dunia dari dalam hatinya, nah barulah mereka itu akan diberi kemudahan dalam urusan rezeki, sehingga mereka akan memiliki kekayaan, gitu kan? Sehingga mereka memiliki jabatan, sehingga mereka itu memiliki harta yang melimpah dan lain sebagainya. Itu hanyalah sekedar riyadhah, hanyalah sekedar olahraga, istirahat. Hanyalah sekedar latihan di mana dia itu atau proses pertama untuk bisa menghilangkan hubud dunia dalam hatinya itu adalah tidak memiliki harta, agar yang dia gantungkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Nah, kemudian bagaimana caranya? Tadi kan. Bagaimana caranya, atau dalam keadaan bagaimana hati itu bisa mendapatkan mawahib, bisa mendapatkan karunia-karunianya Allah Subhanahu wa taala. Ya hatinya harus bersih terlebih dahulu. Hatinya harus bersih terlebih dahulu, harus disucikan terlebih dahulu dari al-ghairiyah, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Wa asfa ma yakunul qalbu hina talhabun nafsu. Dan paling sucinya hati, paling bersihnya hati adalah ketika hati itu sudah terlepas dari hawa nafsu. Ya. Dan hilangnya hawa nafsu di dalam hati itu adalah dengan meninggalkan keinginan nafsu. Dan secara mayoritas hal itu bisa dicapai ketika dia itu dalam keadaan al-faqati wal faqri, yaitu dalam keadaan fakir dan miskin, dalam keadaan sangat fakir. Nah, sehingga para ulama, para aulia, para sholihin, para ahli thariqah, mereka itu sangat merasakan kebahagiaan yang luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kefakiran kepada mereka. Dan sebaliknya justru mereka bersedih ketika mereka mendapatkan kekayaan. Nah, kalau kita kan sebaliknya. Ketika nggak punya duit gitu kan, ngeluh, aduh pusing amat itu buka rokok, pusing amat itu buka kuota, gitu kan? Ya karena kita orang awam. Enggak Gus, edo mah Gus, alhamdulillah. Ya, karena kita ini orang awam, sehingga ketika kita diberi kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala, ya maka kita itu justru bersedih.
Dan sebaliknya ketika kita diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang yang sangat bahagia. Kan gitu, benar Pak? Tapi kadang pohon. Ya. Nah, sehingga sering dari mereka para ulama, para aulia, ketika mereka itu diberi sedikit dari dunia, mereka justru mengatakan hadhihi uqubatun lam adri ma sababuha. Ini adalah siksaan dari Allah Ta'ala yang saya ini nggak tahu sebabnya apa. La adri lam adri ma sababuha. Saya nggak tahu apa sebabnya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari sikap atau perilaku para ulama-ulama, para aulia-aulia, di mana mereka itu lebih menyukai kefakiran daripada kekayaan. Itu lebih menyukai kefakiran daripada kekayaan. Oke. Wa in aradta bas wa in aradta bustal mawahibi 'alaika sahihil faqra wal faqata ladai. Nah, jika engkau itu menginginkan agar Allah Ta'ala memberikan karunia-karunianya kepadamu, ya maka sahihil faqra, benarkanlah kefakiranmu, kemudian wal faqata ladaik. Nah, benarkanlah sifat fakirmu dan benarkanlah sifat kebutuhanmu kepada Allah. Karena innamas shadaqatu, karena sedekah-sedekah itu hanyalah diberikan kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Oke. Terdapat sebuah komentar dari seorang ulama Syihabuddin As-Suhrawardi, di mana beliau ini adalah salah satu dari muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala, yang menulis kitab Awariful Ma'arif, di mana beliau di dalam kitab ini sedikit membahas tentang kefakiran. Beliau mengatakan al-faqru asasut tasawuf. Sifat kefakiran, sifat sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan asasut tasawuf, adalah fondasi dari tasawuf. Wabihi, dan dengan sifat kefakiran itu qiwamu, adalah apa? Tiang-tiangnya tasawuf. Wa yalzamu min wujudi tasawufi wujudul faqri, sehingga lazim dari wujudnya ilmu tasawuf itu adalah wujudnya kefakiran. Kenapa? Li'anna tasawufa ismun jami'un li ma'anil faqri wa zuhdi. Ya karena kefakiran, karena tasawuf itu merupakan satu nama yang mengumpulkan makna-makna kefakiran, makna-makna zuhud, ma'ziyadati ahwalin la budda minha lis-sufi in kana fakirun zahidan, dengan tambahan beberapa ahwal, beberapa keadaan-keadaan yang harus dimiliki oleh seorang yang sufi ketika dia adalah benar-benar orang yang zuhud, ketika dia adalah benar-benar orang yang fakir. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwasanya tasawuf itu terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah fakir, yang kedua adalah zuhud. Yang pertama adalah fakir, di dalam hatinya merasa fakir, merasa tidak punya, tidak memiliki, ya? Sehingga dia itu tidak lagi berharap kecuali hanya kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Kemudian di sisi lain dia itu memiliki sifat zuhud. Dia itu membenci kepada segala hal yang dapat mengganggu antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia itu sudah memiliki sifat fakir, ya kan, dan dia itu memiliki sifat zuhud, ya maka barulah orang yang memiliki dua sifat ini
bisa masuk dalam kategori orang yang sufi. Kalau memang dia belum memiliki sifat fakir, belum memiliki sifat zuhud, maka jangan terburu-buru mengaku sebagai orang yang sufi, gitu ya. Nah, sehingga sebagian ulama mengatakan nihayatul fakri bidayatut tasawuf. Nihayatul fakri, puncaknya dari sifat kefakiran itu merupakan permulaan dari tasawuf. Jadi tasawuf itu apa sih yang sering kita bicarakan itu? Ya kan? Ada yang mengatakan bahwa tasawuf itu adalah ilmu yang membahas tentang, atau ilmu yang membahas tentang tata cara membersihkan hati agar hati itu bersih dari semua penyakit-penyakit yang ada. Ya? Nah, tapi di sini ada yang lebih ada salah satu definisi yang mengatakan bahwasanya tasawuf itu adalah ismun jami'un li kulli khuluqin saniyyin wal khuruju an kulli khuluqin daniyyin. Sedikit definisinya itu, yaitu satu nama yang mengumpulkan kepada semua akhlak-akhlak yang tinggi, ya, dan keluar dari semua akhlak-akhlak yang rendah. Akhlak-akhlak yang tinggi baik itu sifatnya adalah wajib, baik sifatnya adalah sunnah, semuanya dilaksanakan, semuanya dilakukan, baik yang berhubungan dengan dirinya, baik yang berhubungan dengan sesama, baik yang berhubungan dengan seluruh umat manusia, atau yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga ketika seseorang itu tidak memiliki akhlak yang baik, ngoceh sana sini, caci sana sini, ya kan, suka menjelek-jelekkan orang, menghinakan orang lain, merendahkan orang lain, ya, sehingga orang yang seperti itu mustahil untuk dikatakan sebagai orang yang ahli tasawuf. Ya, karena orang yang seperti itu nggak ada bedanya antara orang yang bodoh, nggak ada bedanya dengan orang yang bodoh. Karena orang yang bodoh karena saking nggak taunya dia melakukan hal-hal yang buruk. Ketika kita itu bertanya kepada orang yang ada di jalanan, misalnya, kenapa dia itu tidak mau kenapa dia itu mau berbuat, atau kenapa dia itu memiliki pekerjaan yang haram? Ya, seringkali karena saya nggak tahu bahwa ini adalah perkara atau pekerjaan yang haram, sehingga saya lakukan, ya. Bahkan yang lebih buruk lagi adalah orang yang bajunya adalah baju ulama, ya kan? Tetapi perilakunya itu tidak jauh beda dengan penjahat. Bajunya baju ulama, kemudian omongan yang disampaikan itu mencaci sana sini, menjelekkan sana sini, merendahkan ini dan itu, sehingga tidak ada di matanya kecuali, tidak ada seseorang pun yang dilihat oleh matanya kecuali orang itu akan dicaci olehnya. Tidak melihat apakah dia ini adalah seorang tokoh yang dianut oleh banyak orang, tidak melihat bahwa orang yang dilihat itu adalah orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena tadi di akhir zaman ini banyak orang-orang yang memakai baju tapi bajunya ulama, sementara akhlaknya itu adalah akhlaknya hewan, ya kan? Sehingga banyak di dalam ayat Al-Quran, banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi, bahwa banyak di akhir zaman ini banyak ulama yang dia itu mendapatkan titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ilmu agama. Munafiqun alimun bil lisan, dia seorang munafik tetapi lisannya itu mengandung ilmu,
lisannya mengandung ilmu tetapi hatinya itu mengandung kemunafikan. Banyak dia begitu. Banyak. Nah, sehingga kita harus lebih selektif dalam memilih siapa yang kita jadikan panutan, siapa yang kita jadikan suri tauladan, gitu kan. Nah itu sehingga orang yang patut kita tiru, patut kita jadikan sebagai suri tauladan, yang patut kita ikuti adalah mereka-mereka para ulama-ulama yang memiliki jiwa tasawuf. Tidak hanya ilmu, ya karena kalau berbicara tentang ilmu syariat, orang-orang yang bukan Islam sekalipun, orang-orang orientalis, mereka ahli dalam agama. Mereka ahli dalam agama tetapi hatinya itu tidak terdapat keimanan. Nah, sehingga ya kita harus lebih memilih ulama-ulama yang memiliki jiwa tasawuf. Apa itu jiwa tasawuf? Yaitu sebuah jiwa di mana jiwanya itu melakukan perbuatan-perbuatan, semua akhlak-akhlak yang baik dan menjauhi semua akhlak-akhlak yang buruk. Memiliki jiwa di mana dia itu lebih memilih kepada kehati-hatian daripada hanya sekedar debat, hanya sekedar debat. Di dalam dirinya terdapat sifat wirai, terdapat sifat tawabu, terdapat sifat khusyuk, menenangkan dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa contoh di mana seorang ulama itu yang memiliki jiwa tasawuf itu adalah seperti itu. Itu ya. Nah kemudian tadi disebutkan bahwa fasahihil faqr, benarkanlah kefakiranmu. Maksudnya adalah al-isti'nasu bihi. Al-isti'nasu merasa bahagia bihi dengan kefakiran. Ketika kefakiran itu mendatangi diri kita, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Itu. Wal ihtibar bihusulihi, menunggu-nunggu mencari-cari kapan kefakiran itu datang kepada diri saya. Wal istiqrar ma'ahu, dan menetap bersama dengan kefakiran itu hatta yakuna indahu ahla minal asal, sampai kefakiran itu dirasakan oleh dirinya lebih manis daripada madu. Wa yakunul amru indahu wa yakunul malu indahu amrun amarru minal hanzal, di mana harta menurut pandangannya itu adalah lebih pahit daripada racun. Jadi hanzal itu adalah sebuah tanaman yang ada di Arab yang rasanya itu pahit. Tanaman yang ininya pahit itu apa dok? Hanzal. Bukan hanzal. Iya hanzal. Hanzal itu sebuah tanaman. Di Indonesia apa namanya itu? Kayak temulawak gitu. Ya temulawak, jamu lah ya. Jadi lebih pahit daripada jamu. Nah, fahina ini. Nah, ketika seseorang itu sudah membenarkan sifat kefakiran dalam dirinya, sekiranya dia merasa senang dengan kefakiran, dia sudah menunggu-nunggu rasa atau sifat kefakiran dan sudah merasakan kenyamanan dengan kefakiran, bahkan dia itu merasakan kefakiran yang datang kepada dirinya itu lebih manis daripada madu, dan kekayaan menurut dirinya adalah lebih pahit daripada jamu, lebih pahit daripada obat, ya maka pada waktu inilah dia berhak untuk mendapatkan mawahib, untuk mendapatkan karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia sudah mendapatkan kemakrifatan, mukasyafah dari Allah ta'ala, ilmu-ilmu, hikmah-hikmah, ketenangan, rahasia-rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia itu akan menjadi orang yang paling kaya di antara orang-orang yang paling kaya. Jadi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memberikan sifat kebalikan di dalam manusia. Ketika manusia itu merasa bahwa dirinya hanyalah orang yang rendah, itu maka hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dia adalah orang yang memiliki sifat yang tinggi. Di dalam penghambaan diri kepada Allah ta'ala, maka dibalik penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana terdapat kemuliaan yang setinggi-tinggi. Di balik
kefakiran yang manusia terima, maka di balik kefakiran itu merupakan kekayaan yang tidak ada bandingannya. Itu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi seringkali Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada manusia untuk memiliki sifat-sifat yang rendah, sifat-sifat yang hina, sifat-sifat yang tidak memiliki, tidak merasa bahwa dirinya adalah sesuatu, ya. Sementara hakikatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan lawan-lawan dari sifat-sifat yang disebutkan tadi ketika seorang hamba itu benar-benar memiliki sifat-sifat yang tadi. Ketika seorang hamba merasakan dirinya adalah orang yang hina, maka hakikatnya dia adalah orang yang mulia di hadapan Allah Ta'ala, dan seterusnya gitu ya. Nah itu arti dari mawahib, arti dari fasahihil faqra wal faqata ladai. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Kemudian pada akhir dari hikmah ini disebutkan ayat innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi kalau di dalam fikih, ayat ini adalah pembagian bagi orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Innamas sadaqat, sesungguhnya sedekah-sedekah yang masalah zakat itu diperuntukkan untuk orang-orang yang fakir, orang-orang yang miskin dan seterusnya. Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullahu taala dalam kitab Misbahul Zulam di syarhi An-Nahjil Atam, beliau menguraikan qala ba'duhum sadaqa bil faqiri akhduhu as-sadaqata mimman yu'tihi la mimman yuqbilu ilaihi ala yadayhi wallahu huwal mu'ti ala al-haqiqah li'annahu ja'alaha lahum fa in qabalaha min Allah fa huwa as-sadiq fi faqrihi li'uluwi himmatihi wa man qabilaha min al-wasa'id fa huwa al-mutawassimu bil faqri ma'a rada'ati himmatihi. Sadaqah bil fakir, layak, pantas bagi seorang fakir akhduhu as-sadaqata mimman yu'tihi, dia mengambil sedekah dari orang-orang yang memberinya, la mimman yuqbilu ilaihi ala yadayhi, bukan orang yang mendatanginya, ya, karena hakikatnya fallahu ta'ala huwal mu'ti alal haqiqah. Karena Allah Ta'ala itu hakikatnya adalah yang maha memberi. Karena Allah Ta'ala menjadikan sedekah itu bagi mereka. Jadi yang dilihat adalah perasaannya. Ketika perasaannya bahwa dia mendapatkan sedekah, mendapatkan pemberian, tetapi yang dia lihat yang memberinya adalah makhluk, maka orang yang seperti ini kefakirannya masih tengah-tengah, kefakirannya masih dalam tingkat yang rendah. Tetapi ketika ada seseorang yang memberinya, tetapi yang dilihat adalah yang maha memberinya, dan orang yang memberinya hanyalah wasitoh, penengah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti inilah yang dikatakan sebagai orang yang jujur dalam kefakirannya, orang munafik. Kita lanjut. Di mana ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, sesungguhnya sedekah-sedekah itu atau zakat-zakat itu diberikan kepada orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Kalau dalam tafsir Isyari, tafsir-tafsir yang berdasarkan atas ilham yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang ahli ma'rifat, maksud dari ayat ini as-shadaqat itu bukan sedekah-sedekah atau zakat-zakat, tetapi yang dimaksud adalah mawahib, pemberian, karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan lil fuqara, mawahib wal ma'arif innama hiya shadaqatun wa minnatun la jazaa'un 'alal a'mali wal ahwal. Jadi mauhibah atau kemarifatan itu murni adalah karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah.
bukan sebagai balasan atas amal-amal yang diperbuat oleh manusia. Nah, sehingga dalam ayat ini ketika orang itu memang merasakan bahwa dirinya sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia tidak mengharapkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin mendapatkan kemarifatan, tidak ingin mendapatkan asrar rahasia, tidak ingin mendapatkan mukasyafah, tidak ingin mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bisa jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan memberinya. Ya, karena yang menjadi barometer itu bukanlah amal-amal yang telah diperbuat oleh manusia sehingga dia mendapatkan, berhak untuk mendapatkan makrifat, mukasyafah, karamah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Nah, oleh karenanya hal ini pun tidak begitu berbeda dengan seorang manusia yang dimasukkan ke dalam surga. Ya, ada sebagian manusia atau Allah Subhanahu wa taala itu berkata kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW itu bersabda, sesungguhnya lan yadkhula ahadun al-jannata bi'amalihi. Qila wala anta ya Rasulullah, qala la. Illa an yataghammadani Allahu rabbi. Sungguhnya seorang manusia itu tidak akan masuk ke dalam surga oleh amalnya. Betapapun banyak amal yang telah dia perbuat, betapapun ibadah yang sudah dia laksanakan sehari semalam 1000 rakaat, puasanya tahunan, sedekahnya sudah tidak terhitung lagi, apakah dia kemudian berhak untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah? Tidak. Ya, karena seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala itu bukan oleh amalnya, tetapi apa? Tetapi oleh fadl atau kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, ketika kita beramal, entah itu amal puasa, entah itu amal sholat, memperbanyak zikir, memperbanyak wirid, dan memperbanyak sedekah, kita jangan merasa bahwa sedekah-sedekah itu adalah oleh kita. Kita merasa bahwa kita telah beramal. Jangan. Ya, karena apa? Dikhawatirkan nanti Allah Subhanahu wa taala akan menuntut bahwa kita akan dihisab, dihitung amal kita, dan ternyata ketika dibandingkan antara amal baik dan amal buruk kita, ternyata lebih berat amal buruk. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalam dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena amalnya, tetapi atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Faqatuka laka dzatiyatun wa wurudul asbab mudzakiratun bima khafiya 'alaika minha wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikianlah para hadirin, para ikhwan, para ashab yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengajian pada malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa mengamalkannya sedikit demi sedikit. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi